warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ekologi hewan, yaitu tentang simbiosis. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Mita Ayu Sriwahyuni, NIM 271900020 dari Tadris Biologi 3C, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan dosen pengampu saya yaitu Pak Bayu Kurniawan, SSI, MSc. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan macam-macam simbiosis. Pertama, simbiosis parasitisme, yang dimana parasit dalam tubuh inang yang menyebabkan inang sangat dirugikan. Yang kedua, simbiosis mutualisme, yang saling menguntungkan antara kedua spesies. Yang ketiga, simbiosis komensalisme, menguntungkan yang satu namun tidak merugikan atau membantu spesies yang satu lagi. Yang keempat, simbiosis netralisme, tidak merugikan dan diuntungkan dari kedua spesies sehingga sangat netral. Yang kelima, simbiosis emensalisme, yaitu salah satu spesies dirugikan dan spesies yang lain tidak berdampak apapun. Yang keenam, simbiosis kompetisi, yaitu spesies yang berbeda bersaing dan merebut makanan ataupun wilayah. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh-contohnya. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Pada gambar tersebut, hubungan antara simbiosis parasitisme yaitu pada tikus dan petani, yang dimana tikus mendapatkan makanan di tumbuhan petani di sawah, dan di sisi lain petani menderita kerugian karena tanamannya dimakan tikus sehingga mengurangi panen mereka. Contoh lain yaitu seperti cacing pita, kutu, dan tungau yang merugikan inangnya. Yang kedua, simbiosis mutualisme, yang dimana yang kita ketahui simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan. Pada gambar tersebut dijelaskan simbiosis mutualisme yaitu pada semurang-rang dan tumbuhan, yang dimana semurang-rang atau Ocepila samardina adalah serangga yang biasa kita jumpai pada tanaman-tanaman seperti mangga, nangka, dan lain-lain. Mungkin bagi kita, keberadaan sebut ini sangat mengganggu karena membuat kita kesulitan mengambil buah dari pohon. Namun, keberadaan sebut ini sangat menguntungkan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dikarenakan semut rangrang akan melindungi tumbuhan dari serangan hama yang merusak tanaman. Semut rangrang memperoleh keuntungan karena dapat membuat sarang pada tumbuhan, sehingga ketika terdapat hama yang menyerang tumbuhan tersebut, artinya hama itu menyerang sarang semut rangrang. Serangga kecil ini pun tidak akan tinggal diam sehingga dia akan menyerang balik hama yang menyerang tumbuhan. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Yang kita ketahui, simbiosis komensalisme yaitu menguntungkan yang satu namun tidak merugikan atau membantu spesies yang satu lagi. Di sini simbiosis komensalisme yaitu pada hiu dan ikan-ikan kecil, yang dimana simbiosis komensalisme sepintas agak mirip dengan emensialisme. Namun komensalisme lebih bersifat menguntungkan pada salah satu spesies, sedangkan spesies lainnya tidak memiliki dampak apapun. Dalam dunia fauna, simbiosis ini sering kali kamu lihat di habitat ikan hiu, di mana biasanya hiu akan dikelilingi oleh ikan-ikan kecil di sekitarnya. Ikan kecil bernama remora ini tidak merugikan hiu. Mereka hanya memakan parasit-parasit kecil di tubuh hiu. Hubungan dua spesies ini merupakan interaksi komensalisme. Ikan remora diuntungkan dengan keberadaan hiu karena mereka akan menumpang makan dan sisa-sisa makanan hiu. Dia juga menumpang pernapasan di insang milik hiu. Sebaliknya, hiu tidak merasa dirugikan karena memang tidak terdampak apapun bagi hiu tersebut.
Simbiosis jenis ini sudah terjadi sejak zaman purba, di mana hiu bersejarah memiliki ukuran tubuh lebih besar dibandingkan hiu modern. Yang keempat, simbiosis netralisme. Yang kita ketahui yaitu simbiosis netralisme yang terjadi secara netral, tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Salah satu contoh dari simbiosis netralisme adalah hubungan yang terjadi antara gajah dan juga jerapah. Gajah akan hidup secara berkelompok dan bersatu dengan kawan-kawan lainnya sehingga berada di suatu wilayah yang sama dan tempat yang sama. Bisa dikatakan dalam beberapa aspek keduanya saling berbagi tempat hidup. Namun, hubungan yang terjadi di antara keduanya hanya sebatas itu saja. Keduanya tidak saling merasa dirugikan, terutama dalam hal makanan, karena keduanya memiliki jenis makan yang sangat berbeda. Meskipun keduanya termasuk hewan herbivora, namun jika disatukan dalam satu wilayah, mereka akan tetap bersahabat. Hal ini dikarenakan mereka tidak berkompetisi dalam perebutan wilayah dan makanan. Sebab makanan mereka berbeda, sehingga hubungan antara gajah dan jerapah juga termasuk dalam contoh simbiosis netralisme. Yang kelima, simbiosis amensalisme. Yang kita ketahui, simbiosis amensalisme adalah interaksi dua spesies di mana salah satu spesies akan mengalami kerugian, sedangkan spesies yang lain tidak mengalami dampak apapun. Pada gambar tersebut, jenis interaksi ini jarang ditemukan pada hewan, namun sering terjadi pada dunia flora atau tumbuhan. Contoh yang paling sering terjadi adalah pertumbuhan gulma pada tanaman pertanian. Gulma merupakan tanaman pengganggu yang berdampak buruk buat tanaman lain di sekitarnya. Hal ini dapat terjadi karena gulma akan menghasilkan zat atau senyawa alelopati, di mana senyawa ini akan membuat tanaman sekitarnya akan mati. Uniknya, gulma sendiri tidak akan terpengaruh dengan keberadaan zat atau senyawa tersebut. Yang keenam, simbiosis kompetisi. Yang kita ketahui di mana simbiosis kompetisi ini yaitu dalam perebutan makanan, wilayah, dalam berkompetisi. Pada gambar tersebut yaitu terdapat kompetisi antara singa dan hena. Kompetisi ini adalah di mana kedua belah pihak saling merugikan. Kompetisi ini terbagi menjadi dua, yaitu kompetisi intrapesifik dan kompetisi interpesifik. Contoh kompetisi interpesifik antara individu yang berbeda spesies. Persaingan antara kambing dengan sapi di padang rumput. Sedangkan contoh kompetisi intrapesifik antara individu yang spesiesnya sama. Persaingan antara para singa jantan dalam perebutan wilayah atau pasangan. Itulah hasil presentasi saya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.